Halo teman-teman, nama aku Gilang. Sebelumnya aku mau ngucapin anniversary untuk yang kedua buat Unity. Semoga kita langgeng terus sampai ke depan-depannya bertahun-tahun lah untuk membuat permusikan Indonesia lebih baik lagi. Halo, salam kenal semuanya. Aku Caca. Aku di One ID ini sebagai Talent Business Manager. Halo semuanya, saya Patrick Effendi, saya produser dari Unity. Halo, namaku Miss B dan aku adalah guru vokalnya Unity. Halo, aku Sandriha, koreografer dan dance coach dari Unity. Hai, aku Vero. Di sini aku sebagai Head of Content and Creative di One ID Entertainment. Halo, salam kenal. Saya Joshua. Saya Senior Talent Manager sekaligus manajer operasional buat Unity. Halo, nama gue Rama sebagai videographer di One ID yang sering bareng-bareng juga sama Unity. First impression aku ke Gilang tuh jujur lebih ke segi lihat skillnya ya, kayak wah nih orang gitu. Dan first impressionnya sih pertama kali ketemu Gilang adalah kayak sumpah nih orang mirip banget sama Reza Arab gitu. Gitu sih. Ya Kak Caca ini first impression mungkin dari anak-anak yang lain di interview. Orangnya cutek sih, gitu, judes. Gilang tuh yang paling nyentrik karena Gilang selalu pakai kalung emas. Wah, rapper banget deh pokoknya. Tapi waktu selama training aku emang jarang sih untuk ngobrol bareng Gilang gitu. Tapi dia dari awal udah skillful dan anaknya cukup mau gitu bekerja keras. Kak Vero, first impression adalah tim konten karena udah ketahuan banget, udah kayak sibuk. Waktu kita lagi training tuh sibuk jalan, lari-lari sana ke sini bawa laptop, terus di pinggiran gitu di pojokan sambil ngetik-ngetik gitu lah. Pertama banget ketemu dia kayak SKSD anaknya, terus dan karena aku tahu juga ternyata dia berasal dari komunitas dance, street dance yang dimana anaknya tuh street banget gitu, kayak ya udah bodo amat gitu. Terus dia juga awal-awal dia lebih vokal dari yang lain, tapi dia lebih punya skill dance dari yang lain. Ya, first impression ketemu Kak Sandre, aku kira Kak Sandre ini adalah musik producer karena hari itu rambutnya gimbal, terus aku kira dia tuh musisi reggae sih. Kesan pertama waktu ketemu Gilang itu memang menarik. Cuman memang waktu itu terus terang, dulu itu, ini saya buka gitu ya. Dulu itu saya tuh nggak pernah butuh rapper dua sebenarnya. Jadi pilihannya dulu tuh antara Gilang dan Farhan. Kenapa Gilang itu waktu itu agak saya ragukan? Karena Gilang itu individualis sekali. Gilang itu sudah tahu maunya apa. Dan yang saya takutkan adalah dia ini bukan teamwork dan dia ini orang yang tidak bisa fit in di dalam grup gitu. Dan ternyata saya salah gitu. Ternyata dia itu bisa ngasih lihat kalau dia itu bisa ngasih porsi yang pas buat Unity, dan dia juga bisa tahu kapan dia harus maju sebagai individualis, sebagai performance yang di depan gitu, dan kapan dia harus ngasih porsi ke teman-temannya. Dan Gilang dan Farhan ini bisa menjadi pelengkap karena stylenya Gilang dan Farhan tuh juga beda gitu. Secara culture juga anak-anak itu banyak belajar gitu kan, banyak. Dia tuh salah satu yang paling lucu karena cerita-ceritanya itu out of the box banget gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang kita alamin sehari-hari gitu. Jadi lucu aja gitu, Gilang tuh selalu jadi penyemangat di tim gitu. Ya Kak Patrick ini kalau dilihat-lihat emang first impression aku lihatnya emang produser Kobe Junior karena udah tahu sebelumnya. Ya, Gilang adalah member yang paling jauh tinggalnya, jadi dia salah satu yang melalui audisi online. Waktu itu dari Instagramnya dia udah kelihatan nih anak punya potensi gitu. Jadi aku dulu manggil dia itu waktu sama Caca tuh kan juga, gue bilang nih orang artis Makassar nih, gue bilang gitu. Karena dia udah bikin lagu, udah self produce, terus ada video dia ngedance. Jadi first impressionku, ini anak punya potensi gitu untuk berkembang. Tapi memang kan waktu itu kita nggak tahu bahwa apakah dia bakal mau gitu untuk atau cocok gitu di dalam sebuah boyband gitu. Jadi memang 50-50 juga waktu ngajakin dia. Cuma kalau ngomong potensinya besar waktu itu, udah kelihatan.
First impression ketemu Kak Jos itu karena aku di interviewnya secara online dan kebetulan Kak Jos yang menginterview saya. Jadi kayak, ini kayaknya bosnya One ID Music Project nih, kayak gitu. First impression ke Gilang itu, aku ngerasa nih anak tuh waktu itu ya nggak begitu banyak ngomong gitu kan. Terus agak kayak a little bit hard to approach gitu, aku ngerasa kayak begitu gitu. Maksudnya kayak nih anak kayak masih ada dinding-dinding gitu, dinding-dinding yang kayak nggak terlalu mau diketok-ketok gitu. Jadi maksudnya dia masih agak jaga gitu loh. For whatever reason, I don't know. Tapi kesan pertama yang aku dapet tuh begitu gitu. And then tapi lumayan gampang diinget sih. Soalnya Gilang itu aksen ininya kan lumayan kenceng ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong tuh cukup jelas gitu loh maksudnya. Oh itu tuh Gilang gitu. Jadi kayak kesan pertamanya tuh kayak gitu sih. First impression ketemu Miss B, datang ke rumah pada hari itu dan menyiksa kita tanpa ada salah sama sekali. Terima kasih Miss B. First impression terhadap Gilang, gue ngeliat pertama kali di audisi. Dia langsung stand out dengan gaya rappernya dia, bukan skill sih, gaya rappernya dia, alias yang paling berwarna dibanding yang lain. Warna kulit, dia lebih ini kan lebih gelap daripada yang lain. Itu first impression. Sebenarnya yang memorable banget dari kerja bareng sama Gilang itu banyak ya, tapi lebih ke di penulisan lirik gitu. Jadi kayaknya dari semua Unity yang paling dewasa gitu yang bisa curhat sama saya tuh Gilang gitu. Kayak curhatnya itu agak in-depth, membahas hal-hal yang bahkan kita pun agak segan kalau ngebahas ke Unity yang lain gitu. Jadi akhirnya itu tuh bikin kita juga kalau lagi nulis lirik gitu kan, atau dia sih khususnya gitu kan, itu jadi seru gitu. Kayak namanya cowok ya gitu, dan dia kan memang orangnya lebih open gitu, nggak selugu yang lainnya gitu. Setelah kerja bareng ternyata Kak Patrick ini adalah orang yang mana suka spontan kalau negur seseorang atau memberi masukan, jadi harus kuat-kuat mental sih, dan itu karena udah terlatih dari dulu jadi aman. Gilang ini karena dia dari daerah ada rasa mindernya gitu. Jadi sempat ada isu itu di dalam pribadinya. Dan memang kita kebetulan kalau ngomong anak daerah, aku juga dari daerah kan. Jadi mungkin aku bisa mengerti sedikit lah apa yang dia rasakan, bahwa ada persaingan gitu ya, ada ngerasa bahwa gue harus membuktikan sesuatu, gue harus begini. Jadi kadang-kadang itu mendorong dia terlalu keras sampai dia over terhadap sekelilingnya gitu. Persaingannya itu jadi dia tuh membuat semua orang menjadi saingannya dia karena dia merasa dia harus membuktikan diri. Jadi itu yang harus dinormalkan gitu, harus di adjust supaya dia ambisinya cara dia untuk menghadapi sekelilingnya itu harus di adjust untuk tetap dalam dari sebuah grup gitu. Kadang-kadang dia suka melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita atau udah dikasih batasan, kadang agak melewati gitu. Karena dia merasa bahwa gua harus buktiin diri gitu. Padahal enggak sih, harusnya bahwa dia tuh udah jalanin dirinya aja sendiri sebagai sifatnya dia atau sebagai apa yang dia mampu, ya sudah cukup gitu. Nggak perlu push terlalu ngegas lah, jangan terlalu ngegas gitu, harus lebih santai gitu. Setelah kerja bareng ternyata baru ketahuan ternyata Kak Jos adalah manajer kita. Itu dia. Cukup kooperatif kok dia. Berapa kali kalau kadang-kadang kan kita gue kalau ini main asal todong gitu aja ya, karena nunggu reaksinya anak-anak tuh kalau ditodong tuh kayak gimana. Kalau Gilang salah satu yang ditodong langsung cepet dia ininya. Mau ngapain, tiba-tiba nge-rap lah, tiba-tiba ngapain lah, tiba-tiba nyanyi lagu daerah, pernah gue kerjain juga kan soalnya kayak gitu. Setelah kerja bareng ternyata baru tahu kalau Kak Rama ini dari awal pertemuan sampai sekarang bajunya masih hitam-hitam aja terus. Setelah bekerja bareng Gilang, ternyata Gilang ada beberapa kali yang mungkin karena mungkin karakternya dia yang cukup dominan,
dia tahu dia punya skill, dia tahu mungkin goalsnya kemana dia tahu, tapi perlu diarahin banget anaknya. Kadang-kadang untuk mengerti sesuatu hal yang kita arahkan itu harus berkali-kali. Gilang harus dijelaskan dengan detail dan dia baru ngerti. Karena kadang juga ketika kita kasih masukan itu dia akan mental sama dia. Cuman lambat laun sih masih bisa kita handle agar dia mau mendengarkan. Ini yang kita arahkan adalah seperti ini, kita maunya gini karena kita alasannya kayak gini, dan Gilang tuh mau ngedengerin. Dan untuk ketika eksekusi konten gitu kerja bareng, dia salah satu yang juga bisa ngasih masukan dan mau speak up gitu. Kak, ini kayaknya bagusan gini deh gitu. Dan itu kita dari tim juga menghargai, sangat respect dengan masukannya dia gitu. Kadang ada beberapa masukannya dia juga, oh ya oke, kita bisa eksekusi kayak gitu. Setelah kerja bareng ternyata Kak Vero adalah sebuah ancaman buat kita karena dia memberikan tugas-tugas yang benar-benar membuat kita agak down. Pokoknya anak-anak kan kalau misalnya ada masalah apa segala macam, misalnya ada kayak inian tuh, aku pasti kayak ajakin dia ketemuan, maksudnya ngobrol di Zoom gitu ya, maksudnya kita ngobrol secara online berdua aja gitu kan. And then selama 2 tahun ini, I think yang paling sering aku ajak ngobrol berdua itu Gilang. Soalnya selama kita kayak latihan kayak gitu tuh, Gilang tuh moody banget. Jadi tuh kadang-kadang kalau misalnya dia lagi dapet gitu, dapet banget dan gila-gilaan. Pas kita lagi run through tuh sinting banget, solo assessment juga gila banget gitu segala macam. Jadi tuh bener-bener yang gila-gilaan deh dia punya ininya. Tapi kalau misalnya moodnya dia lagi kacau gitu segala macam, kalau moodnya dia lagi kayak drop atau segala macam, waduh. Bener-bener pengen diteriakin gitu rasanya. Woi, gitu. Ya bener ya lo gitu. Tapi tuh kayak begitu, feel-nya tuh seperti itu gitu. Jadi moody banget sih selama kerja bareng. Setelah kerja bareng sama Miss B, ternyata Miss B orangnya yang apa ya, benar-benar nuntut dimana untuk kebaikan kita. Jadi dia itu punya target sendiri bahwasanya kita tuh bisa lampaui target dia. Jadi benar-benar mau kita berkembang. Oke, setelah kerja bareng sama Gilang, jujur aku tuh masih kayak ada yang suka kadang-kadang gak enak gitu loh sama Gilang, karena aku ngerasanya dia tuh kayak ada tembok sendiri gitu. Jadi kayak nggak semua orang kayak bisa masuk untuk kayak ngelebur sama Gilang gitu sih. Jadi memang kayak sedikit butuh effort kalau misalnya memang mau ngobrol gitu sama Gilang. Tuh. Setelah kerja bareng ternyata waktu ke Korea tuh ternyata Kak Caca baik banget. Karena apa ya? Ya kan Kak Caca yang mendampingi kita, masa dia nggak baik sih? Gilang itu karakternya mungkin sedikit keras gitu. Jadi bisa dilihat kalau misalkan dikumpul ini dari 8 member Unity, dia yang istilahnya kalau bicara tuh nadanya paling tinggi. Padahal bukan itu maksudnya, tapi memang mungkin karakternya udah dari dulu seperti itu. Nah, sempat beberapa kali kalau latihan dance, aku mulai kayak marking nih, kayak oke, Gilang sekali, 2 kali, 3 kali. Dan waktu itu pernah aku bicara sama Gilang untuk jangan seperti ini lagi gitu. Sempat nasihatin lah gitu. Tapi setelah dari situ aku sadar kalau Gilang tuh anaknya memang karakternya seperti itu, tapi dia bisa belajar dan bisa berubah kalau ada yang ngomongin gitu. Jadi sebenarnya hatinya baik, anaknya baik, tapi ya harus ada yang mentoring. Setelah kerja bareng, ternyata dia adalah seorang dancer profesional di mana punya banyak jam terbang dan ide-ide yang bagus banget. Progresnya setelah 2 tahun, Gilang kalau dari segi skill itu nggak usah diragukan ya, karena memang dari awal itu
dia tuh salah satu kandidat yang pas audisi tuh oke banget gitu, kayak nge-rap oke, terus udah gitu ngedance juga oke gitu. Dan sekarang ditambah lagi dia juga bisa kayak, emang dari dulu sih sebenarnya kayak dia tuh bisa kayak nge-produce kayak misalnya part rapnya sendiri kayak gitu-gitu, tapi menurutku sekarang kayak lebih mateng lagi sih gitu. Setelah 2 tahun ternyata Kak Caca baru ketahuan kalau minggat dari Unity ke tim yang lain. Dari skill Gilang jelas makin berkembang, dia yang bisa diandalkan kalau lagi blockingan, untuk saat syuting, terutama untuk konten perform, dance dan lain-lain. Dan makin kesini di awal mungkin dia karena karakternya keras, jadi kita harus beradaptasi juga gimana caranya bisa ngobrol bareng Gilang gitu, biar keduanya nemu titik tengah dan apa yang kita mau bisa tersampaikan dan diterima oleh Gilang, dan Gilang juga bisa tahu maksud dan tujuannya kita ngarahin dia seperti itu tuh kenapa gitu. Setelah 2 tahun ternyata Kak Vero ini baik banget. Kalau misalnya kamu ikutin apa yang Kak Vero suruh, pasti kamu dapat reward dari dia. Kayak kemarin aku sama Farhan tuh dibeliin album Itzy. Jadi sebenarnya Kak Vero ini pengen melihat kita tuh lebih baik lagi, berkembang dan bisa melampaui target yang dia kasih. Perubahan Gilang yang paling signifikan adalah dari taste dia. Taste-nya sudah nasional dan internasional, sudah tidak lokal lagi gitu kan. Dan Gilang tuh keren, asli Gilang keren. Swag-nya dia, gayanya dia juga mau explore rapnya, nggak gitu-gitu aja. Dia open to lots of references gitu kan. Korea, American, semuanya dia terbuka, dia pelajarin. Dan itu keren sih gitu. Dan kelihatan banget juga dari karya-karya dia yang sendiri untuk Unity gitu kan, itu kelihatan banget dia sangat berkembang jauh banget gitu. Seru sih, kayak ternyata begini ya, ternyata kalau udah deket banget sama Kak Patrick, walaupun jarang ketemu, jarang kumpul bareng-bareng, tapi saat lagi ada project, saat lagi sama-sama itu chemistry-nya kuat gitu. Setelah 2 tahun, aku ngerasanya Gilang itu sekarang udah jauh lebih stabil dari segi yang tadi, mood gitu ya, maksudnya dari sini. Soalnya waktu itu aku pernah ngobrol sama Gilang kan, aku bilang, Lang, maksudnya kamu kalau misalnya, ini kan latihan sama aku nih, bukan kayak kita latihan senang-senang aja gitu loh maksudnya. Kita latihan sama aku kan sebenarnya bagian dari pekerjaan gitu kan. Dan dulu tuh, kalau dulu Gilang tuh kayak, dia denger, tapi aku berasa tuh kadang-kadang tuh kayak, gitu kan maksudnya. Aku berasa kadang-kadang kayak gitu. Cuman kalau sekarang, dia tuh walaupun istilahnya misalnya moodnya lagi nggak oke atau apa, dia datang tetap gitu. Kalau dulu banyak deh 1001 alasan, tapi kalau misalnya sekarang enggak, dia udah mulai bisa lebih profesional gitu loh when it comes to kayak rehearsal. Walaupun mungkin dia nggak 100% bisa kasih energi yang kayak gila-gilaan, tapi aku selalu ajarin ke dia, aku bilang, Lang, kamu tuh kalau misalnya kayak musik udah start gitu, kita udah start run through, kita udah jalan segala macem, kamu tuh harus tinggalin tuh gitu. And then setelah musiknya udah berhenti, ya kamu mau gimana ya terserah kamu gitu. Tapi kalau misalnya musik udah start tuh nggak bisa dengan kayak feeling kayak begitu, because sekarang tuh kalian udah jadi profesional gitu kan istilahnya. Dan sekarang dia udah mulai bisa, dan aku senang banget soalnya Gilang tuh juga udah mulai ketemu dia punya karakter suaranya seperti apa, dia udah lebih berani nyanyi. Gilang tuh kalau nyanyi lagu-lagu ballad yang manis tuh manis banget loh maksudnya. Tapi dia juga sangat cocok bawain lagu-lagu yang rock banget gitu. Jadi aku tuh cukup senang karena dia udah mulai ketemu dia punya suaranya tuh seperti apa, dan anaknya udah lebih belajar untuk menjadi lebih profesional gitu. Setelah 2 tahun ternyata Miss B adalah orang yang mengerti keadaan kita juga, yang maksudnya kalau diajak ngobrol itu nyantai banget dan taulah apa yang kita alami atau apa yang kita lagi rasakan gitu, dia tahu. Secara personal dia udah mulai bisa mengikuti teman-temannya yang lain. Dia udah mulai easy going sama anak yang lain yang saya lihat. Terus skill dance-nya juga makin bagus, makin jago.
dan dia bukan hanya bisa koreo tapi dia juga jago freestyle. Setelah 2 tahun ternyata baru ketahuan kalau Cassandra emang cocok banget sama kita, walaupun di tahun sebelumnya ada miskom dan masalah-masalah yang terjadi di antara kita satu sama lain, tapi Cassandra itu coach yang paling bagus lah. Jadi mantap, semangat terus. Untuk nge-rapnya dia kayaknya belajar banyak dari beberapa referensi-referensi yang ada di internet, di YouTube. Kayak beberapa juga gue tahu juga referensinya dia apa, dan kemampuan dia rapnya juga makin baik, makin bagus. Dance-nya dia udah nggak diraguin lagi. Terus kalau selama syuting ya masih stay aja sih kalau di ini. Kalau buat gue tetap di perannya Gilang aja. Kalau setiap ditodong dia selalu kreatif. Setelah 2 tahun ternyata ada perubahan sedikit. Ya motifnya doang sih, tapi bajunya masih hitam. Oke. Ya, Gilang sebagai rapper sekarang juga belajar nyanyi dan menurutku juga peningkatannya bagus. Menurutku itu perkembangan yang bagus gitu ya. Bahwa sama kayak Farhan aku bilang, sebagai rapper nggak berhenti tanggung jawabnya, itu nge-rap aja, tapi dia belajar untuk skill nyanyi. Terus dance-nya emang dari dulu emang anak street dance kan, udah oke. Memang adjustment-nya adalah dari solo player gitu jadi tim gitu ya, itu pro adjustment. Dan itu bisa menurutku, dan di Unity sendiri kan dia punya tanggung jawab untuk kalau ada apa-apa blocking gitu di panggung, dia bisa jadi lead-nya untuk teman-teman yang lain karena skill dance-nya lebih baik. Terus kalau dari personality ya itu tadi dia berubah banyak dan udah bisa jadi team player. Jadi hal-hal yang dulu egoisme tinggi, terus persaingan tinggi itu, ambisi tinggi itu sudah mulai berkurang jauh, udah bisa jadi team player, udah bisa menghargai teman-teman yang lain gitu, udah bisa mencoba berbaur satu sama lain. Itu sih perkembangan yang menurutku paling baik dari Gilang. Setelah 2 tahun ternyata Kak Jos ini adalah sosok ayah yang baik buat kita semua anak-anak Unity, dimana kalau ada kesalahan atau enggak ada miskom sama member yang lain atau ada masalah pribadi, bisa jadi tempat atau wadah untuk berkonsultasi. Happy anniversary yang kedua buat Unity. Happy second anniversary buat Unity. Selamat ulang tahun, selamat anniversary buat anniversary yang kedua. Semoga semuanya lancar terus di setiap perform, di setiap kegiatan. Semoga semakin bersinar Dan skillnya makin bertambah, terus di tahun-tahun berikutnya punya kesempatan lagi, lebih luas lagi untuk mengembangkan karirnya. Semoga tambah jaya, tambah sukses. Terus berkembang, terus makin terkenal, jangan pernah puas, terus belajar, cita-citanya tercapai semua, go internasional, ya semualah terjadi. Anniversary yang bisa menjadi peringatan untuk masa-masa ke depan selanjutnya gitu. Buat semuanya, buat Unity dan juga buat Unit. Semoga Unity bisa terus menjadi boyband yang asik, yang humble, yang semangat terus, dan semakin sukses dan menyebarkan banyak kebaikan buat orang-orang di Indonesia dan juga internasional. Amin.